Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagiku, seluruh isi hati dimanapun kita berada, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Katakan, seperti sayang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Mari bersama-sama dengan segenap hati katakan, hanya Engkau, sama-sama katakan, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap kerinduan hati kami Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hati dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi bersama-sama kita katakan kepada Tuhan, seluruh sayang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu.
sama katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Kau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sekali lagi katakan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari bersama kita menyembah Tuhan, tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam hadirat-Nya yang kudus. Kami datang menyembah-Mu, merindukan jamahan-Mu Tuhan. Mari bersama-sama angkat suara, angkat penyembahan kepada Tuhan pada malam hari ini. Sebab kita tahu hanya Tuhan yang layak menerima segala puji-pujian dan penyembahan setiap kita. Haleluya, haleluya. Kami merindukan-Mu Tuhan, kami merindukan-Mu. Sebab kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu ada kedamaian. Sebab di dalam hadirat-Mu ada ketenangan ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau Tuhan hadir, Kau Tuhan sudah ada dalam hidup kami. Kami mau senantiasa tinggal di dalam-Mu Tuhan. Haleluya.
bersama-sama setiap kita yang merindukan Tuhan, lebih lagi masuk di dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi Tuhan, kami menyembah-Mu. Sumber damai sejahtera buat setiap umat-Mu, sumber pengharapan buat setiap kami ya Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan di dalam setiap waktu, dalam setiap keadaan. Kau satu-satunya Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami sendirian. Kau Tuhan kami yang setia, Tuhan kami yang baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Kami menyembah-Mu menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami. Sungguh kami merindukan Tuhan. Sungguh kami mengandalkan Engkau, mengutamakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Meskipun dunia bergelora, di sekeliling kami tidak ada kenyamanan, tidak ada kedamaian, tetapi kami percaya jika kami di dalam hadirat Tuhan, di situ ada perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki hati kami, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi
kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Hidupku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sekali lagi bersama-sama telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selanjutnya dengan hormat saya persembahkan waktu ini kepada hambanya Bapak Doni. Persilakan. Ya, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat semua kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya sampai hari ini anugerah Tuhan masih terus ada dan terus ada bagi kami pribadi dan termasuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya bahwa Indonesia ada dalam hati-Mu. Kami percaya bahwa Indonesia ada dalam rencana-Mu yang besar. Oleh sebab itu berbelas kasihanlah kepada bangsa yang besar ini. Biarlah pemulihan, biarlah pertobatan, biarlah anugerah Tuhan, biarlah kasih dan kuasa Tuhan sekali lagi tercurah atas bangsa dan negara kami. Kami percaya ada bangsa kami akan mengalami revival sekali lagi. Bangsa kami akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat sekali lagi, supaya generasi-generasi baru ini akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan dahsyat atas bangsa dan negara kami, Indonesia. Terima kasih sekali lagi di tengah-tengah persekutuan kami, orang-orang percaya, biarlah kembali lagi kebenaran firman Tuhan menguatkan kami, menegur kami, menasihati kami, mengarahkan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, memampukan kami, membentuk dan mengubahkan kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan yang kami sembah, itu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, dan biarlah kami diberi telinga seorang murid, hati seorang hamba, hati seorang penyembah, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami memahami firman, kami mengerti firman, dan kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran itu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom semua, satu sukacita untuk bisa berjumpa kembali walaupun hanya lewat Zoom, tapi saya percaya bahwa kita bisa belajar bertumbuh bersama-sama dalam kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, mari saya bawa kita pada Markus pasal 4. Dalam Markus pasal 4, di sana ada perumpamaan tentang seorang penabur. Saya menyebutnya sebagai sang penabur. Nah, Anda sendiri mungkin tahu bahwa bicara tentang perumpamaan sang penabur, maka perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat-sangat penting. Perumpamaan yang sangat-sangat penting. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab dalam Markus pasal yang keempat, Markus pasal 4 ayat yang ke-13, dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-13, Anda akan menemukan di mana Tuhan Yesus berkata begini. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Menarik sekali, Tuhan Yesus sendiri berkata,
Kalau kamu tidak mengerti perumpamaan yang satu ini, bagaimanakah kamu dapat mengerti perumpamaan perumpamaan yang lain? Jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat mendasar. Sebegitu mendasarnya dia berkata, kalau kamu tidak mengerti perumpamaan yang satu ini, maka kamu tidak akan pernah mengerti semua perumpamaan-perumpamaan yang lain. Jadi kalau yang satu ini Anda tidak paham, maka Anda tidak akan pernah paham semua perumpamaan-perumpamaan yang lain pula. Jadi inilah perumpamaan yang sangat-sangat mendasar. Ini perumpamaan yang sangat mendasar. Oleh sebab itu Anda harus dan saya harus tahu apa yang ada dalam perumpamaan ini. Sebab kalau kita tidak mengerti yang satu ini, maka semua perumpamaan yang lain Anda boleh merasa mengerti, tetapi sesungguhnya Anda tidak pernah benar-benar mengerti. Inilah perumpamaan mendasar. Dan perumpamaan ini akan bicara tentang seorang penabur yang satu kali menaburkan benih. Jadi seorang penabur menaburkan satu jenis benih yang sama, dia taburkan pada 4 jenis tanah yang berbeda. Jadi satu benih ditaburkan pada 4 jenis tanah yang berbeda. Karena ditaburkan pada 4 jenis tanah yang berbeda, maka dia menghasilkan 4 pertumbuhan yang berbeda. Nah, saya mau kita memahami ini. Jadi kalau ada satu benih yang jatuh pada 4 jenis tanah yang berbeda. Dan karena dia ada pada 4 jenis tanah yang berbeda, dia menghasilkan 4 pertumbuhan yang berbeda. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Anda lihat yang menentukan nomor satu, penentu pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita, itu bukan benihnya. Penentu pertumbuhan rohani dalam hidup Anda dan saya, itu bukan yang menaburkan benih. Tetapi penentu nomor satu, pertumbuhan rohani dalam hidup Anda dan saya, adalah tanahnya. Benih bicara soal firman. Penabur bicara tentang pemberita firman, dalam hal ini Yesus. Dan yang ketiga, jenis tanah bicara tentang hati. Yang menentukan pertumbuhan rohani Anda dan saya berarti adalah bukan firman-Nya. Jangan salah mengerti dengan saya. Firman itu penting. Firman itu penting. Tetapi Anda lihat yang menentukan nomor satu pertumbuhan rohani Anda dan saya adalah sikap hati sang pendengar firman. Saya sudah mendengar ada orang selalu berkata begini, oh seandainya pendeta saya berkhotbah sebagus Bapak, atau seandainya saya punya pendeta pinter khotbah, firmannya bagus, seperti gereja A, gereja B, maka saya akan punya pertumbuhan rohani yang luar biasa. Ada orang berkata, oh seandainya saya punya mentor yang ciamik, mentor yang bagus, seandainya kita punya sistem disiplin, sistem pembelajaran Alkitab yang bagus, maka saya akan punya pertumbuhan rohani yang bagus. Salah. Anda boleh punya pengkhotbah, pendeta Anda boleh pintar berkhotbah, Anda boleh mendengar firman yang bagus sekalipun. Tetapi selama sikap hati kita tidak pernah benar, maka kita tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani yang baik pula. Anda boleh dikasih sistem pemuritan yang hebat. Anda boleh punya mentor yang luar biasa. Tetapi selama sikap hati kita yang mendengar firman tidak pernah benar, maka pertumbuhan rohani kita pun tidak akan pernah baik. Sebaliknya, Anda mungkin punya pendeta khotbahnya biasa-biasa. Anda punya pendeta yang mungkin tidak punya sistem pemuritan atau sistem Bible study yang bagus. Tetapi kalau kita jemaatnya punya kerinduan, rasa lapar dan haus akan firman yang benar, maka kita tetap akan bisa memperoleh pertumbuhan rohani yang baik. Stop menyalahkan pertumbuhan rohani yang jelek dalam hidup kita, kita salahkan kepada orang lain. Stop. Kita harus mengerti bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi dari setiap kita untuk membangun diri kita, membangun kerohanian kita. Yang menentukan pertumbuhan rohani Anda, nomor satu, firman penting, tentu saja sangat penting. Kalau firman salah ya orang bisa salah. Tapi itu penting, yang berkhotbah penting, sangat penting. Tapi nomor satu terpenting adalah sikap hati sang penerima firman.
Nah, oleh sebab itu saya mencoba untuk mengajarkan pada Anda tentang 4 jenis tanah, 4 jenis tanah, 4 sikap hati yang berbeda. Tentu saja 3 yang pertama itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang dia kehendaki adalah jenis benih yang terakhir. Nah, apa yang membuat 3 jenis tanah pertama itu berbeda dengan jenis tanah yang terakhir? Nah, coba Anda lihat Markus pasal 4 mulai dari ayat yang ketiga. Markus 4 ayat 3. Apa yang membuat perbedaan antara 3 jenis tanah pertama yang Tuhan tidak kehendaki dengan tanah yang terakhir yang Tuhan kehendaki? Lihat ayat 3. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ayat 4. Pada waktu dia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nanti sebentar kita akan lihat yang jenis pertama. Jadi jenis tanah pinggir jalan. Datanglah burung memakannya sampai habis. Ayat 5. Kemudian sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ayat 5. Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah dia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga dia tidak berbuah. Nah, lihat ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, apa perbedaan 3 tanah yang pertama dengan tanah yang terakhir? Perbedaannya adalah 3 tanah yang pertama, ada yang tidak mengalami pertumbuhan, ada yang mengalami pertumbuhan cuma sebentar, ada yang bertumbuh tetapi kemudian menjadi mati. Tetapi yang membedakan 3 jenis tanah yang pertama, 3 jenis hati yang pertama dengan jenis hati yang terakhir adalah berbuah. 3 jenis tanah yang pertama tidak berbuah. Sebab ayat 8 berkata, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Jadi yang paling penting bukan soal tumbuh. Kita perlu bertumbuh, tetapi tujuan dari pertumbuhan rohani adalah supaya kita berbuah. Sekali lagi ya, tujuan dari sebuah pertumbuhan rohani adalah supaya kita berbuah. Nah, ini istilah yang selalu dipakai jemaat. Oh, saya pindah ke gereja lain sebab saya tidak bertumbuh di gereja yang dulu. Persoalannya bukan soal Anda bertumbuh atau tidak bertumbuh. Persoalannya adalah apakah Anda berbuah. Anda boleh bertumbuh, tapi kalau Anda tidak berbuah, sama saja. Yang paling utama yang Tuhan cari adalah apakah kita berbuah atau tidak berbuah. Itu yang paling penting. Mari kita bukan hanya harus bertumbuh, tetapi kita harus berbuah. Ya, sama-sama di tempat di mana Anda berada bilang saya harus bertumbuh dan berbuah. Yang paling utama sekali lagi adalah supaya kita berbuah. Nah, bagaimana supaya saya berbuah? Nah, 3 jenis tanah pertama itu bicara tentang 3 penghalang. Mengapa seseorang tidak bisa bertumbuh dan mengapa seseorang pada akhirnya tidak bisa berbuah. 3 penghalang. Nah, kita mulai nomor 1. Saya sudah ajarkan ini di tempat saya pribadi, teman saya, dan kita butuh 8 sesi. Kita butuh 8 sesi pengajaran. Dan itu hanya setengah jam, sempat di tempat kami hanya ada doa pagi. Jadi doa pagi dari jam 5 sampai jam 6:04. Dan saya kasih ajar mereka butuh 8 sesi. Butuh 8 sesi untuk belajar. Nah, demi waktu saya akan ringkas sebisa mungkin bagi Anda. Saya akan ringkas bagi Anda supaya Anda bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Tapi bagaimanapun saya ringkas, kita hanya bisa bicara 1 jenis tanah per sesi. Nah, Anda lihat mulai nomor 1, tanah yang pertama. Tanah yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Nah, mari kita lihat Markus 4 ayat 14. Kita mulai. Markus 4 ayat 14. Dia bicara bahwa tanah pinggir jalan adalah tanah yang ketika benih itu sampai di tanah itu, maka datanglah burung memakan jenis benih itu.
Nah, lihat ayat 14, mulai dari ayat 14. Penabur itu menaburkan firman, ayat 15, orang-orang yang di pinggir jalan. Ini tanda pinggir jalan. Ayat 15. Tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Jadi mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Nah, dalam perumpamaannya dia bilang datanglah burung. Tetapi dalam penjelasannya Tuhan berkata yang dimaksud dengan burung adalah iblis, adalah roh jahat. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali. Lihat, yang dicuri, firman yang dicuri oleh iblis bukanlah firman yang jatuh di tanah berbatu-batu. Firman yang dicuri oleh iblis bukanlah firman yang jatuh di tanah semak belukar. Firman yang dicuri oleh iblis bukanlah firman yang jatuh di tanah yang subur. Firman yang dicuri oleh iblis hanyalah firman yang jatuh di tanah yang keras. Tanah yang di pinggir jalan. Nah, ini menarik sekali. Jadi dia hanya mengambil tanah yang benih yang jatuh di tanah keras. Nah, saya bilang begini, kalau saya jadi setan, amit-amit jabang bocah, jangan sampai saya jadi setan begitu ya. Tetapi saya mencoba berpikir seperti seandainya saya berpikir seperti setan berpikir begitu ya. Kalau saya mau curi benih, saya curi benih di tanah subur. Setuju Bapak Ibu? Ngapain saya curi benih di tanah keras? Toh pada akhirnya benih itu tidak bertumbuh. Satu kali saya tanya sama Tuhan, saya tanya. Jadi kalau tidak mengerti, saya bawa sama Roh Kudus, saya banyak sama Tuhan, dan saya biarkan, saya renungkan saja, saya biarkan. Kalau saya temukan jawabannya, puji Tuhan. Kalau belum, saya biarkan. Sambil terus bertanya, kenapa ya? Benih yang dicuri oleh iblis, roh jahat, bukan benih yang jatuh di tanah subur. Bukan benih yang jatuh di tanah semak belukar, bukan benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Kenapa dia mencuri benih yang jatuh di tanah keras? Pada dasarnya, benih yang jatuh di tanah keras adalah benih yang tidak pernah tumbuh. Jangankan berbuah, tumbuh pun tidak. Kenapa dia mencuri benih tanah keras? Lebih baik curilah benih firman yang ada di tanah subur. Sampai satu kali Roh Kudus mengingatkan saya tentang pengalaman keluarga besar kami sendiri. Nah, kami keluarga dekat dengan keluarga papa terutama. Sebab dari keluarga mama itu hanya satu bersaudara. Jadi anak tunggal mama saya, jadi tidak punya sepupu-sepupu dari sebelah mama. Hanya ada sepupu-sepupu dari sebelah papa. Itu sebabnya kami lebih dekat dengan keluarga papa sebenarnya. Lebih dekat dengan keluarga papa. Nah, engkong sebelah papa saya ini adalah penganut agama kebaikan. Istilah saya, penganut agama kebaikan. Yang penting hidup baik. Yang penting hidup baik. Nah, engkong itu saya benar-benar. Ada satu kali papa saya waktu ngajar kami, dia bilang begini sama anak-anaknya. Engkong pernah bilang, jadi ini pengajaran dari engkong saya, dipegang oleh papa saya. Engkong pernah bilang begini, orang lain boleh bikin salah sama kita, tapi kita tidak boleh bikin salah sama orang. Wah, menurut saya satu ayat ini saja Anda hidupi, Anda ini jadi orang luar biasa baik. Orang lain boleh bikin susah sama kita, tapi kita tidak boleh bikin susah sama orang. Orang lain boleh bikin sakit hati kita, tapi kita tidak boleh bikin sakit hati orang. Orang lain boleh mengecewakan kita, tidak boleh mengecewakan orang lain. Orang lain boleh tipu kita, tapi kita tidak boleh tipu orang lain. Itu baru salah satu dari ajaran engkong saya. Engkong saya itu benar-benar baik. Sebaliknya istrinya, jadi oma sebelah papa, itu adalah orang Kristen Pantekosta. Tapi itu saya sebut Kristen KTP. Kenapa saya sebut Kristen KTP? Dia bertobat sih, tapi Kristen KTP sebab Minggu pagi boleh ke gereja, Minggu sore buka meja mahjong, meja judi. Itu saya tahu jamnya, jam 3, jam 4 sore, itu jam gereja sore. Oma saya masuk pagi.
Waktunya gereja sore jam 3 jam 4, jadi habis tidur siang jam 4 sudah ada meja, kita sebut meja patui itu. Meja patui. Itu batu-batu dia sudah kocok, di bawah itu ada duit. Saya tahu sebab kita lihat mama saya kalau sudah tahu kami naik ke tempat di mana oma saya main, oh dia tahu, dia marah. Sudah, jangan dilihat di situ. Oma saya. Jadi minggu pagi gereja, minggu sore meja judi. Sering-sering jadi bandar oma saya. Oma saya kalau sudah marah pembantu, nggak ada yang berani lawan, nggak ada yang berani. Pembantu gemetar, jangankan pembantu, menantu perempuan semua gemetar. Makanya menantu perempuan di keluarga papa saya itu kompak. Kenapa kompak? Sebab penderitaannya sama. Biasanya kalau mengalami penderitaan yang sama, musuh yang sama, biasanya kompak. Gitu. Jadi, enggak ada yang berani. Oma saya, makanya saya pikir engkong saya ini susah bertobat. Susah bertobat. Sebab salah satu, mungkin karena lihat istrinya sendiri. Dia susah bertobat. Nah, sebab dia hidup baik. Saya tahu waktu ada pendeta, dulu kan pendeta kalau butuh bantuan pembangunan sebagainya, jalan proposal. Nah, saya pernah tahu, engkong saya bilang sama pendeta jalan proposal, habis memang. Pendeta jalan proposal habis sama engkong saya. Dia bilang begini, kalian sebut kalian percaya Tuhan, tapi kalian kasih makan istri dan anak-anak, minta-minta sama orang. Dia bilang begitu. Saya ini tidak percaya sama Tuhan, tapi paling tidak saya kasih makan istri dan anak, tidak pernah minta orang. Saya kerja keras. Habis itu pendeta. Dia usir, betul-betul dia usir. Kalian kasih makan istri anak, itu minta-minta orang. Saya ini tidak percaya Tuhan, tapi kasih makan istri dan anak, tidak pernah minta orang. Engkong saya itu benar-benar keras. Penganut kebaikan. Tidak ada yang bisa lawan. Dia benar-benar baik. Namanya orang sebut engkong guantit. Namanya guantit. Jadi engkong guantit. Nah, keluarga kami jadi anak Pak, jadi papa saya, keluarga papa saya, jadi keluarga papa saya itu adalah keluarga mula-mula yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mula-mula sungguh-sungguh dengan Tuhan. Om saya paling bungsu itu suhu kelenteng malah. Tapi yang sungguh-sungguh pertama itu keluarga kami, keluarga papa mama saya. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan kami, sebab kami mengalami keluarga kami, mengalami peristiwa demi peristiwa yang membuat keluarga kami itu jadi sungguh-sungguh dengan Tuhan. Adik saya masih kecil, keracunan freon di AC mobil. Jadi dulu kan freon kurang bagus. Keracunan AC mobil, sehingga adik saya dibawa ke rumah sakit, kamar penuh, ditaruh di lorong. Mama saya yang gendong. Kesaksian mama saya, dia bilang begini, muka adikmu sudah biru, kaki tangannya sudah dingin. Jadi menurut mama saya, adik saya itu sudah mati. Anugerah Tuhan, dokter lewat, dia lihat keadaan adik saya, langsung diberi pertolongan pertama, hidup kembali. Kedua, kakak saya masih kecil, jatuh dari lantai 3, tembus plafonnya sudah rusak, tembus plafon, jatuh di lantai 2. Mulutnya sobek, kena plafon, kena besi plafon, apa semua sobek, sehingga terjadi pendarahan besar, pendarahan hebat, masih kecil. Disuntik bius, tidak mempan, jadi dijahit dalam keadaan sadar. Puji Tuhan, pendarahannya bisa berhenti. Itu pengalaman kakak saya. Saya pernah cerita sama Anda, usia 9 tahun, saya ini usus buntu 3 hari, sudah pecah ternyata. Sudah pecah 3 hari ini, sudah pecah. Jadi infeksi sekujur tubuh saya. Nah, saya itu di antara 3 bersaudara, antara 3 peristiwa yang saya sebut, saya pengalaman terakhir. Jadi saya usia 9 tahun, usus buntu, pecah, dan waktu pecah, dokter periksa, kaget dokter. Sebab dokter pertama salah diagnosa sehingga terbiar 3 hari. Terakhir pindah dokter baru ketahuan, saya ini usus buntu. Tapi sudah pecah lama. Dokter heran, ini anak masih hidup. Kenapa ini anak masih hidup? Sebab menurut dia, saya pecah ini bukan baru 1 hari. Saya pecah itu sudah lewat lebih dari 1 hari. Nah, menurut kedokteran, menurut medis,
Saya sudah tanya, berapa dokter sebenarnya kalau pecah lebih dari 1 hari tidak mungkin hidup. Nah, ini pendapat saya. Orang yang harusnya mati, tapi tidak mati, itu Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup. Orang yang seharusnya mati, tapi tidak mati, Tuhan itu punya rencana luar biasa dalam hidup. Nah, saya itu mengalami itu, dan selesai saya di rumah sakit 12 hari di ICU, 3 hari di kamar biasa. Itu pun sebenarnya waktu mau pulang besok hari terjadi infeksi. Jadi saya ini harusnya masuk kembali ke meja operasi, buka kembali jahitan, operasi ulang. Sebab menurut dokter terjadi infeksi. Anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Selesai didoakan pendeta, besok, jadi malam itu saya tidur nyenyak, besoknya tidak ada apa-apa. Sehingga saya kemudian bisa pulang. Jadi itu yang terjadi pada saya. Nah, kebiasaan kami keluarga, kalau ada sesuatu yang patut untuk diucapkan syukur, kami selalu buat yang namanya ibadah syukuran. Itu kebiasaan gereja kami, termasuk kebiasaan keluarga kami. Jadi kalau ada yang ulang tahun, mesti ada ibadah syukuran. Dari kecil kami begitu. Jadi biasa ibadah syukuran. Jemaat diundang datang, kemudian buat ibadah. Di pertengahan ibadah, biasanya kami keluarga disuruh bersaksi. Nah, biasanya tukang bersaksi itu mama saya. Mama saya tukang bersaksi. Sebab mama saya lebih pintar ngomong, papa saya tidak pintar ngomong. Mama saya bersaksi. Nah, waktu peristiwa itu selesai bersaksi, kebiasaan kami keluarga adalah maju ke depan menyanyi. Jadi mama saya selesai bersaksi bilang, mari keluarga yang ada maju ke depan, sama-sama memuji Tuhan. Jadi kami menyanyi. Nah, waktu kami maju ke depan, jadi papa saya maju, kakak saya maju, adik saya maju ke depan. Tiba-tiba jemaat rame, tepuk tangan, haleluya, puji Tuhan, oh Yesus dahsyat. Senyum mereka, ketawa. Kaget saya, ada apa? Biasanya maju ya biasa. Ini kami maju, mereka tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Oh, Tuhan Yesus dahsyat, ketawa-ketawa. Oh, haleluya. Kaget saya, ada apa ini? Ternyata waktu dipanggil maju ke depan, yang maju bukan kami saja, yang maju engkong saya. Nah, kan satu jemaat gereja kan tahu, engkong Guantit ini. Engkong Guantit ini orang yang paling susah percaya. Sebab hidupnya baik. Dia paling susah percaya. Jadi waktu dia maju, gampar satu gereja. Kami nyanyi, saya masih ingat lagu yang dinyanyikan hari itu, saya masih ingat. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biasanya setelah nyanyi satu lagu, kita nyanyi ulang itu lagu sambil angkat tangan. Itu biasanya. Jadi kami ulang, kemurahan, sambil angkat tangan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tiba-tiba waktu kami nyanyi baik kedua itu, kali kedua, sambil angkat tangan, jemaat kembali lagi tepuk tangan. Oh haleluya, puji Tuhan Yesus. Dan kaget kami. Nanti belakangan baru saya tahu. Jadi waktu kita nyanyi kemurahan sambil angkat tangan, engkong saya di belakang, dia berdiri paling belakang. Engkong saya paling belakang, tidak bisa nyanyi, tapi angkat tangan. Angkat tangan, dia angkat tangan. Jadi jemaat puji Tuhan, haleluya. Itu peristiwa awal dia terbuka benar-benar untuk Tuhan. Tidak lama kemudian, sekian bulan atau 1 tahun lah, kemudian dia mengalami penyakit, dia mati, saudara. Dia mati. Kenapa saya bilang dia mati? Sebab dibawa di rumah sakit, dia kemudian detak jantungnya dirawat di sana, tapi kemudian ada satu masa detak jantungnya itu dia drop, detak jantungnya lurus. Jadi heart rate-nya lurus. Di monitor sudah lurus. Dokter sudah kasih pompa jantung, kasih kecut jantung. Tidak bisa apa-apa. Jadi tetap lurus. Nah, dokter itu hampir mengumumkan jam kematian. Jadi dokter itu mau mengumumkan jam kematian. Waktu dokter mau berhenti berusaha mengumumkan jam kematian, tiba-tiba opa saya dari tidur, kesaksian om saya, kesaksian mama saya, tiba-tiba dia duduk. Jadi dari tidur dia duduk sambil teriak, saya hidup. Wah,
Nah, kalau dia bilang saya hidup kan berarti dia mati. Dia tahu dia mati. Dalam kesaksian kita, om saya, mama saya, semua anak-anak tanya, ada apa? Ceritanya dia itu sampai di satu tempat gelap gulita. Dia bilang dia tidak bisa lihat tangan sendiri. Jadi tangan kanan, tangan kirinya dia sendiri tidak bisa lihat saking gelapnya. Dan dalam keadaan gelap dia merasa begitu takut. Dalam keadaan takut tiba-tiba ada cahaya dari kecil makin besar, makin besar, makin besar. Dan dari cahaya itu terdengar suara, "Akulah Yesus Tuhan Allahmu. Sembahlah aku." Kemudian berkata, "Waktumu belum tiba, pulang kembali." Dia hidup kembali. Makanya dia tahu dia mati. Dia bilang, "Saya hidup." Setelah itu dia sehat, keluar dari rumah sakit, dia minta dibaptis. Dia masih hidup sekian lama, kemudian dia meninggal. Dia masuk rumah sakit untuk penyakit. Waktu sampai di rumah sakit tidak sempat ditangani apa-apa oleh dokter, dia meninggal. Nah, waktu Roh Kudus mengingatkan itu tentang peristiwa engkong saya, ini pengajaran Roh Kudus pada saya. Roh Kudus ajar ini di hati, ada suara kecil berkata, tanah sekeras apapun juga, kalau waktunya hujan Roh Kudus tiba, maka tanah yang paling keras akan menjadi tanah yang lembut. Wah, baru saya ngerti. Kenapa setan, iblis, mencuri benih di tanah keras? Sebab kalau hujan Roh Kudus tiba, tanah yang paling keras sekalipun akan menjadi tanah yang lembut. Hari ini kalau Anda kemudian bersaksi sama orang-orang terus tolak, jangan pernah menyerah. Terus tabur, terus tabur, terus tabur. Satu kali tanah yang paling keras akan menjadi tanah yang paling lembut. Nah, dari situ saya belajar. Nah, ini juga harus menjadi pokok. Jadi ini poin yang Anda harus pegang baik-baik. Jadi, ketika kita memberitakan firman kepada siapapun juga, ini semua pengkhotbah dan pemberita firman harus belajar. Dan saya percaya pengkhotbah dan pemberita firman yang sungguh-sungguh mengerti ini. Setiap kali kita mulai memberitakan firman, di waktu kita memberitakan firman, peperangan rohani sudah dimulai. Sebab di mana firman diberitakan, iblis roh jahat itu semua sudah kumpul untuk mencari mana firman yang jatuh di tanah keras. Dan dia akan selalu mengambil, memakan benih firman yang jatuh di tanah yang keras. Jadi dia akan selalu jadi setiap pemberita firman harus tahu, di waktu kita memberitakan firman, peperangan rohani sudah dimulai. Sebab iblis ada di tempat di mana firman diberitakan untuk mencuri firman dari hati yang keras. Mencuri firman dari hati yang keras. Nah, kalau ini benar, nah, ini yang saya renungkan. Berarti ketika iblis, roh jahat memakan firman, apa fungsinya firman ditabur di tanah hati kita? Untuk membuat kita bertumbuh, untuk membuat kita kuat, untuk membuat kita dihiburkan, untuk membuat kita mampu, untuk membuat kita bisa. Nah, firman yang dimaksudkan untuk menguatkan kita, tapi kalau tanah hati kita keras, maka firman yang dimaksud menguatkan kita akan dimakan oleh iblis. Nah, kalau iblis makan, sementara kita rohnya tidak pernah bisa makan, berarti kan kita akan semakin lemah dan lemah dan lemah dan lemah, sementara setan akan makin kuat dan makin kuat dan makin kuat dan makin kuat. Coba Anda renungkan. Ya, ketika setan memakan itu firman, maka firman itu justru akan membuat dia yang dimakan akan membuat roh jahat semakin kuat. Kuat di sini bukan berarti dia bertumbuh rohani, bukan. Tetapi dia punya cengkeraman dalam kehidupan kita. Itu akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Orang yang bertahun-tahun dalam waktu yang lama terus-menerus menolak firman, maka biasanya dia bukan hanya mengalami kehidupan rohani yang rusak,
Tetapi kehidupan rohani yang mengalami kerasukan. Jadi iblis bukan hanya membuat kerusakan, tetapi iblis membuat kerasukan. Nah, orang yang kepahitan dalam jangka waktu yang panjang, orang yang mengalami kepahitan dalam jangka waktu panjang, itu bukan cuma pahit, bukan cuma kecewa, tetapi dia akan mengalami roh yang menawan dia. Jadi ada setan kuasa kegelapan menawan dia, sehingga dia bukan lagi sekedar kecewa, tetapi dia kerasukan roh kepahitan. Kira-kira begitu. Orang yang bertahun-tahun dalam jangka yang waktu yang lama, buat jahat, buat jahat, buat jahat, buat jahat. Dia bukan hanya orang yang buat jahat, tetapi dia adalah orang satu titik akan kerasukan roh jahat. Coba Anda renungkan baik-baik. Ini pengalaman pelayanan saya. Ada orang yang hanya pada perbuatan, level perbuatan. Ada orang hanya sampai pada level sudah menjadi tabiat, kebiasaan. Tetapi ada yang lebih dalam daripada tabiat. Proses kerasukan. Dan biasanya kalau kemudian hadirat Tuhan kuat turun, maka terjadi manifestasi dalam orang itu. Dia akan manifest. Sebab kenapa ketika hadirat Tuhan yang kuat turun, biasanya terjadi manifestasi sederhana. Sebab gelap dan terang tidak bisa bercampur. Kudus dan kejahatan tidak bisa bercampur. Makanya akan terjadi penolakan, dan penolakan itu muncul dari dalam, biasanya akan manifest kerasukan. Itu tandanya dia bukan lagi sampai hanya pada perbuatan. Itu bukan hanya sekedar tabiat kebiasaan, itu sudah sampai pada tahap kerasukan. Jadi itu bukan cuma kerusakan, itu kerasukan. Nah, ini bahayanya. Sebab setan akan makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Dan dalam pengalaman pelayanan saya temukan hal ini. Dan saya bisa bersaksi ini benar. Nah, pertanyaan orang, kalau begitu bagaimana caranya, Pak? Diusirkah setannya? Sebab ada doa pelepasan, doa pengusiran setan, roh jahat. Diusirkah setan? Tidak ada yang salah dengan doa pelepasan, tidak ada yang salah dengan doa mengusir setan, tidak ada yang salah. Tapi menurut saya begini, Anda bayangkan Tuhan Yesus sebut iblis, roh jahat itu seperti burung. Anda ingat Tuhan Yesus menyebut roh jahat itu burung. Nah, Anda bayangkan ya, ada tanah, ada benih. Burungnya datang, burung setannya datang, roh jahatnya datang. Anda usir, hus, 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 hus. Anda usir itu burung. Burungnya pergi atau tidak? Pergi kan? Tapi saya tanya, selama ada benih di tanah, burungnya balik atau tidak? Balik kan? Itu yang terjadi dengan pelepasan. Dengan pelayanan pelepasan. Doa pelepasan. Orang Kristen berpikir kalau dia usir, dia mulai usir semua roh, dia sebut roh Cina, roh rokok, roh mabuk, roh alkohol, sampai ada roh ngantuk, dia sebut semua. Memang orang semua yang salah kita sebut roh ngantuk pun ada. Ya anggaplah benar ada roh ngantuk. Berarti orang itu bukan cuma kebiasaan tidur di gereja, tapi sudah kerasukan roh ngantuk. Gitu, anggaplah benar. Kemudian Anda adakan doa pelepasan. Pergi. Kami tengking dalam nama Yesus. Keluar, 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 keluar. Burungnya pergi nggak? Roh jahatnya pergi nggak? Pergi. Tetapi selama hati orang itu keras, setannya akan selalu balik. Bukan doa pelepasannya tidak mempan, tapi kita tidak berurusan dengan akar persoalan yang sesungguhnya. Makanya doa pelepasan harus diikuti dengan konseling. Atau konseling sebelum Anda doa pelepasan. Sebab kalau tidak, kita ini usir burung, tapi karena tanahnya masih keras, benihnya tidak pernah masuk ke dalam tanah, maka burung itu akan selalu kembali. Itu yang Tuhan Yesus bilang dalam Matius 12 ayat 43. Ini kan perumpamaan terkenal, Matius 12:43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, jadi diusir, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Roh jahat itu memang suka tanah yang keras.
tanah yang kering, mencari perhentian, tetapi dia tidak mendapatnya. Lalu ayat 44, Matius 12:44, lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah dia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Bersih, tersapu, rapi teratur, sebab sebab sudah dilepaskan. Tetapi kosong artinya tidak pernah ada penghuninya, nggak ada Roh Kudusnya, nggak ada air kehidupannya. Tanahnya masih tetap keras. Lihat ayat 45 sama-sama. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Itu kan yang saya bilang, ketika kita tolak itu firman, maka setannya akan lebih kuat. Lebih kuat artinya lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ sama-sama, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ini persoalan yang banyak orang lewati. Orang Kristen jemaat pikir kalau sudah dilepaskan, kalau sudah ditengking, dia aman. Justru waktu dia dilepas, dia ditengking. Tetapi kalau dia tidak pernah tanah hatinya lembut, dia itu akan jadi target utama. Sebab setan akan selalu cari tempatnya yang dulu. Dia akan kembali. Dan kalau kembali, dia akan makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin jahat, makin jahat, makin jahat. 7 kali lebih jahat daripada sebelumnya. Jadi persoalannya bukan persoalan roh jahat. Persoalannya persoalan hatimu keras. Nah, kalau begitu sekarang pertanyaannya, kenapa hati keras? Ya kan? Itu dong pertanyaannya. Yang benar kita harus tanyakan, kenapa hati keras? Nah, sekarang kita lihat Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Tadi kita lihat dari Markus, perumpamaan dari Markus. Sekarang mari kita lihat perumpamaan dari Matius. Kita lihat perumpamaan dari Matius. Kenapa hati keras? Sebentar kita lihat dari Lukas. Jadi ada 2 penyebab hati keras. Matius 13 ayat 19 sekarang. Matius 13 ayat 19. Alasan pertama kenapa hati keras. Sekarang lihat dari Matius. Matius mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan Markus. Dia berkata kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Jadi hati itu keras, sederhana. Sebab tidak mengerti. Kenapa hati keras? 1, Anda tidak tahu. 2, Anda tidak faham. 3, Anda tahu, Anda faham, tapi Anda tidak setuju. Itu arti tidak mengerti. 1, Anda nggak pernah dengar, Anda nggak pernah tahu. 2, Anda pernah dengar, tapi Anda nggak pernah ngerti. Anda tidak pernah faham. Anda tidak pernah, ngeh istilahnya. Tapi yang ketiga, Anda boleh tahu, Anda boleh sudah faham, tapi Anda tidak setuju. Pendeta gampang aja bicara, pendeta nggak pernah ngalami. Iya Pak Pendeta, iya kalau cuma ngampuni begitu-begitu gampang. Ini orang keterlaluan Pak Pendeta. Kalau ini orang nggak pernah dibikin kapok, Pak Pendeta nggak mau kapok dia. Anda tidak setuju. Anda tidak setuju berarti Anda keras, Anda menolak. 1, kenapa orang keras hatinya? Tidak mengerti. Tidak mengerti bisa berarti tidak tahu. Tidak mengerti bisa berarti tidak faham. Tidak mengerti berarti bisa tahu dan faham, tapi tidak setuju. Nomor 2, kenapa keras? Nah, kenapa keras? Lukas 8 ayat yang ke-5.
Sekarang lihat dari Lukas. Lukas melihat dari sisi yang berbeda. Bagus sekali. Markus lihat dari secara umum. Matius lihat dari sisi yang lain. Lukas lihat dari sisi lain. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu dia menabur, perhatikan. Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang. Dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Menurut Matius nomor 1, kenapa tanah keras? Sebab tidak mengerti. Tapi Lukas bilang, kenapa tanah itu keras? Tanah pinggir jalan, tanah yang dilewati orang. Kenapa keras? Dia diinjak orang. Jadi Bapak Ibu, kenapa hati keras? Sebab banyak diinjak orang. Pernah lihat kalau tanah yang biasa dilewati orang, kan gundul, kan botak, rumput pun tidak bisa tumbuh di situ. Sebab banyak diinjak orang. Kenapa hati kita keras? Sebab sering diinjak orang. Hati ini keras sebab ada orang yang injak. Ada orang yang nyakiti. Ada 3 orang yang bisa menginjak hati kita. Siapa 3 orang itu? 1, orang lain. Orang lain menginjak hati kita. Bapak Ibu, pernahkah kecewa dengan orang lain? Berarti hati Anda sementara diinjak orang. Bapak Ibu, pernahkah difitnah orang lain? Berarti hati Anda diinjak orang. Ibu, pernahkah hati Anda dikecewakan orang lain? Dikhianati orang lain? Ditusuk dari belakang orang lain? Berarti hati Anda sementara diinjak orang. Pernahkah Anda merasa ditolak oleh orang lain? Berarti hati Anda sementara diinjak orang. Pernahkah Anda kemudian ditinggalkan oleh orang lain? Berarti hati Anda sementara diinjak orang. Setiap kali kita kecewa dengan orang lain, berarti hati kita sementara diinjak oleh orang. Orang kedua yang menginjak hati kita adalah diri kita sendiri. Kita juga orang. Kita bukan hanya bisa kecewa dengan orang, kita bisa kecewa dengan diri sendiri. Kita bukan hanya disakiti oleh orang, kita bisa disakiti oleh diri sendiri. Bapak Ibu, pernahkah Anda merasa Anda orang gagal, orang sial? Berarti Anda sementara menginjak hatimu sendiri. Pernahkah Anda rasa, Tuhan, hidup kok kayak begini, dari muda sampai tua, kerja banting tulang, coba mengais rezeki dari apa yang ada. Duit baru terkumpul sedikit, ada saja masalah yang datang. Mau masalah pekerjaan, mau masalah kesehatan, mau masalah anak, mau masalah suami, mau masalah istri, mau masalah apapun ada aja. Sehingga uang yang dikumpulkan sia-sia rasanya nggak ada artinya, seperti ditiup angin. Sampai sekarang nggak pernah ada senangnya sama sekali. Berharap anak-anak kalau gede bisa buat papa mama senang. Ternyata anak-anak gede gak ada yang peduli dengan orang tua. Hidup kok sial banget. Hidup kok sial. Pernahkah Anda rasa itu? Berarti hati Anda sementara diinjak oleh diri sendiri. Pernahkah Anda merasa, aduh ini hidup kenapa seperti ini? Nolong anak sakit nggak bisa. Anak mau pergi sekolah, bayar sekolah pun seringkali sudah nggak bisa. Aduh, anak mau minta ini, mau senang sedikit, mau kasih bahagia, anak pun nggak bisa. Bahagiain istri saja sudah nggak bisa. Hidup kok kayak begini? Pernahkah Anda merasa itu? Pernahkah Anda putus asa?
Berarti Anda sementara nginjak diri sendiri. Pernahkah Anda bilang, Tuhan capek dengan hidup, saya sudah tidak kuat, saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak bisa. Ambil saja nyawa saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak kuat. Anda sementara injak diri sendiri. Orang ketiga yang menginjak kita siapa? Yang pertama orang lain. Yang kedua diri sendiri. Tapi orang ketiga yang bisa menginjak tanah hati kita adalah jangan-jangan sang penabur itu sendiri. Siapa sang penabur? Yesus. Pernahkah kecewa dengan Tuhan? Pernahkah Anda kecewa dengan Tuhan? Kalau pernah, berarti Anda tahu Tuhan sementara menginjak hati Anda. Pernahkah Anda bilang, Tuhan, tolong Tuhan, doa yang satu ini, Tuhan tolong, saya tidak minta lagi yang lain-lain, saya sudah tidak minta macam-macam, saya minta ini, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong papa saya, tolong mama saya, tolong keluarga saya, tolong saya keluar dari masalah ini, saya cuma minta satu ini, Tuhan, selama ini saya tidak minta macam-macam, saya cuma meminta satu ini, dan waktu Anda minta yang satu itu, justru Anda melihat Tuhan tidak pernah menolong Anda dalam hal yang satu itu. Pernah ngalami? Berarti bagi Anda Tuhan sementara menginjak hati Anda. Bisakah kita kecewa dengan Tuhan? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Ingat ketika Tuhan Yesus sengaja terlambat pada kasus Lazarus dalam Yohanes 11. Sehingga Lazarus mati. Dia datang di kota Betania, dia sampai di pintu gerbang Betania 4 hari setelah Lazarus mati. Orang yang dari gerbang kota kemudian tahu Yesus datang, mereka berlari kepada Marta dan Maria. Sebab mereka tahu Yesus dekat dengan Lazarus, Marta dan Maria. Mereka bilang sama Marta dan Maria, Marta, Maria, guru sudah sampai di gerbang kota Betania dan guru mencari engkau. Coba baca Yohanes 11, Anda akan temukan bahwa orang yang bangkit menyambut Yesus di gerbang kota Betania adalah Marta. Maria tidak pernah bangkit berdiri. Kenapa Maria tidak berdiri? Kenapa Maria tidak menyambut Yesus di gerbang kota Betania? Siapa yang digambarkan oleh Alkitab yang lebih mencintai Yesus dari dua bersaudara ini? Marta atau Maria menurut Anda? Alkitab selalu menggambarkan Maria lebih mencintai Yesus daripada Marta. Kenapa Maria yang mencintai Yesus lebih daripada Marta tidak menyambut kedatangan Yesus? Justru Marta yang terkesan biasa. Justru dia yang datang untuk menyambut kedatangan Yesus. Kenapa? Jawaban sederhana. Sebab Maria ngambek, gak mau menyambut Yesus. Sebab kenapa? Maria kecewa dengan Yesus. Dengar, orang-orang yang paling mengecewakan kita bukan orang-orang yang kita tidak kenal. Orang-orang yang paling mengecewakan kita seringkali adalah orang yang paling kita cintai. Kenapa Maria yang paling kecewa lebih daripada kekecewaan Marta kepada Yesus? Kenapa? Sederhana, sebab Maria paling mencintai Yesus lebih daripada Marta mencintai Yesus. Jangan menghakimi orang-orang yang hari ini kecewa dengan Tuhan, sebab jangan-jangan mereka yang paling kecewa dengan Tuhan justru tadinya adalah orang-orang yang paling berharap dan paling mencintai Tuhan. Apakah ada orang yang kecewa dengan Tuhan? Banyak. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ketika di penjara dia dengar yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta ditahirkan, yang mati dibangkitkan, yang miskin menerima kabar baik. Dia bilang sama murid-muridnya, tanya sama Yesus.
Yesaya 35, Yesaya 61 berkata, yang buta akan melihat kalau Mesias datang, yang lumpuh akan berjalan kalau Mesias datang, yang tuli akan mendengar kalau Mesias datang. Kemudian Alkitab berkata, yang miskin akan memperoleh kabar baik, tetapi sesudah yang miskin memperoleh kabar baik, Yesaya 61, Anda akan temukan kalimat, maka yang di penjara akan dilepaskan. Tanya sama dia, apakah dia Mesias? Kenapa saya yang di penjara tidak dibebaskan? Yang sana Tuhan tolong, yang situ Tuhan tolong, yang buta Tuhan sudah buat melihat, yang tuli Tuhan sudah buat mendengar, yang kusta Tuhan sudah buat tahir, yang lumpuh Tuhan sudah buat berjalan, yang mati Tuhan sudah hidupkan dan bangkitkan, yang miskin sudah menerima penghiburan kabar baik. Kenapa aku yang di penjara belum dilepaskan? Kecewa, kecewa, kecewa. Mungkin ada saatnya kita harus belajar bukan hanya mengampuni orang lain. Kita bukan hanya belajar harus mengampuni diri sendiri. Tapi kita juga harus belajar dalam tanda kutip mengampuni Tuhan. Kenapa mereka kecewa dengan Tuhan? Jawaban saya sederhana, sebab mereka tidak pernah mengerti Tuhan yang sesungguhnya. Makanya tadi Martius berkata, tanah itu keras karena tidak pengertian. Lukas berkata, tanah itu keras karena diinjak orang, kecewa. Jangan-jangan kekecewaan itu lahir dari ketidakmengertian kita. Dan kalau begitu, bagaimana membuat tanah yang keras jadi lembut? Sederhana. Ada satu pendeta berkata, tanah yang keras karena diinjak orang hanya bisa menjadi lembut dengan cara membasuh kaki orang yang menginjak tanah hati kita. Tanah yang keras karena diinjak orang hanya bisa dilembutkan lewat pembasuhan kaki orang yang menginjaknya. Pembasuhan kaki bicara soal apa? Dua, kerendahan hati dan pengampunan. Belajar untuk rendah hati dan belajar untuk mengampuni. Bisakah saya ketika diinjak orang, dikecewakan orang, disakiti orang, diperlakukan tidak adil oleh orang, saya masih punya hati yang lembut, bisa mengampuni? Bisa. Mana buktinya? Tuhan Yesuslah buktinya. Di kayu salib dia ditolak, di kayu salib dia difitnah, di kayu salib dia dikhianati, di kayu salib dia ditusuk dari belakang oleh orang yang dia panggil sebagai sahabat. Di kayu salib dia ditinggalkan oleh orang-orang yang berjanji akan berjalan bersama-sama dengan dia. Di kayu salib dia ditinggalkan dan tidak dikenali oleh orang-orang yang selama 3,5 tahun berjalan, makan, tidur bersama-sama dengan dia. Di kayu salib dia dilepaskan, diserahkan oleh orang-orang yang justru mungkin keluarganya, bahkan dia sendiri pernah disembuhkan oleh Yesus, pernah ditolong oleh Yesus, pernah diberkati oleh Yesus. Tapi hari itu mereka melepaskan dia. Apakah hati Yesus keras? Buktinya di salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Dan hari itu dia melembutkan tanah hatinya bukan dengan pembasuhan kaki biasa secara fisik, tapi dia membasuh tanahnya yang hari itu dikecewakan, disakiti dengan darah, keringat, dan tetesan air mata. Dia mengampuni setiap orang dan berkata, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak pernah tahu apa yang mereka perbuat. Saya tidak tahu Anda yang mengalami yang mana. Kalau Anda tidak mengalami satupun, puji Tuhan. Tapi kalau hari ini hati Anda sementara keras, diinjak orang, diinjak diri sendiri, bahkan mungkin Anda kecewa dengan Tuhan, Sang Penabur itu. Mari biarkan tanah kita kembali lagi lembut oleh kerendahan hati dan pengampunan. Bapa dalam surga, Engkau jamah setiap umat.
Biar Roh Kudus berbicara lebih jauh. Dengan demikian kami tahu bahwa tanah hati kami tidak pernah keras. Sebab Engkau masih berbicara dan kami mau melakukannya. Di dalam nama yang paling kami cinta, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya Pak Doni. Luar biasa. Ya. Baik, sekarang kita akan sampai kepada pengumuman ya. Oke. Ya, silakan lanjut. Pengumuman. Terima kasih untuk Pak Doni Tatimu ya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kali ini aja Pak untuk Zoom ya. Nanti selanjutnya kita akan normal lagi ya. Hari Minggu secara Zoom dan juga onsite ya, Bapak Ibu, kita akan dilayani oleh hambanya Pak Yohanes Sunardi ya, pada pukul 10 tanggal 7 September ini. Untuk minggu depan, hari Rabu, kita onsite ya juga, dan juga online lewat Zoom, dilayani oleh hambanya Pak Yong Sujoyo. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ya. Kita akan berpisah dengan, kita tutup dengan doa penutup. Bapa di sorga, terima kasih. Walaupun kami melakukan lewat Zoom, tetapi hadirat-Mu tetap memenuhi kami. Dan apa yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu Pak Doni Tatimu, biar mengubah hati kami yang selama ketika kami mengikut Engkau, ada hal-hal yang menyebabkan kami sakit hati kepadamu, yang menyebabkan kami marah kepada orang-orang sekitar kami, sehingga kami mengeraskan hati kami. Kami tidak puas dengan apa yang Kau berikan dalam hidup kami, maka kami saat ini minta ampun kepadamu ya Bapa. Kami mau merendahkan hati kami mau menuruti apa yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu, Pak Doni Tatimu, sehingga kami bukan jadi tanah yang diinjak-injak orang, bukan benih itu dimakan oleh burung di pinggir jalan, tetapi biar hati kami menjadi hati yang menjadi tanah yang subur kembali. Hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu Pak Doni Tatimu, kiranya apa yang telah Engkau percayakan, Tuhan Kau buat bertumbuh, berkembang lebih lagi daripada sebelumnya. Dimanapun juga hamba-Mu Kau utus, biar nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang disembuhkan, banyak orang mengalami mujizat, banyak hati juga diubahkan. Yang keras menjadi lunak kembali, dan menumbuhkan kembali firman Tuhan yang sempat terhenti ketika hati mereka menjadi keras. Berkati juga keluarganya, apa yang keluarga dan Pak Doni perlukan semuanya, Tuhan Engkau cukupkan, bahkan Engkau lebihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kami semua ya Bapa yang bertobat, yang mau melunakkan hati kami kembali, yang membasuh kaki orang-orang yang bersalah, yang menginjak-injak kami. Maka biar saat ini berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita turun menaungi hidup kami semua ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang terima berkat dari Tuhan, kita katakan amin. Baik. Pak, terima kasih ya Pak Doni ya. Terima kasih juga Terima semua. kasih semua. Terima kasih Pak Gunawan. Baik. Baik, kalau gitu teman-teman, kita jumpa lagi ya nanti hari Minggu ya. Baik, kita akan live. Oke. God Masih bless you. God Terima bless. kasih. Bless semuanya. God Pak bless. Jimmy, Tuhan Pak berkati. Edi, terima kasih ya. Ya, Levi, Greta, Linda, Dion, Terima Budia, kasih semuanya. Pak Purwo, Ya, Pak. Yemima, Mbak Sri, semuanya Ya. ya. Yohana, thank you. Tuhan berkati. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati.